Ini pertama kalinya saya bikin kue nastar, hasilnya lembut banget. Langsung aja ke proses membuatnya. 250 gram margarin butter, 90 gram gula halus, setengah sendok teh vanila, kemudian di mixer menggunakan speed yang rendah aja, asal tercampur dengan merata. Saya mixer kira-kira selama 2 menit. Tambahkan dengan 3 butir kuning telur. Mixer kembali menggunakan speed yang paling rendah sampai tercampur dengan merata. Atau saat di mixer sudah meninggalkan jejak seperti ini, artinya sudah cukup. Matikan mixernya. Kemudian tambahkan bahan kering. Susu bubuk 100 gram. Aduk menggunakan spatula perlahan. Pastikan semuanya tercampur dengan rata. Tambahkan dengan tepung maizena 150 gram. Aduk kembali perlahan. Untuk penambahan bahan keringnya bertahap supaya lebih mudah tercampur dengan rata. Selanjutnya tambahkan dengan tepung terigu. Tepung terigunya tambahkan secara bertahap, sedikit demi sedikit. Bagi teman-teman yang baru pertama kali menemukan video saya, bantu dukungannya ya dengan cara klik like, subscribe, komen, nyalakan juga lonceng notifikasinya. Terima kasih. Ini saya tuang tepung terigu yang terakhir, kemudian aduk lagi perlahan. Jika adonan terasa berat saat diaduk, ini boleh menggunakan tangan. Nah, ini untuk tekstur adonannya sudah selesai. Saya ulenin. Adonannya sudah tidak menempel lagi di tangan dan ini sudah siap untuk dicetak. Jadi ini adonannya saya simpan dulu di kulkas ya, teman-teman. Saya gunakan selai nanas dengan merek Royal seperti ini, beratnya 500 gram. Lalu gunakan sendok takar berat 5 gram. Ambil selai nanasnya. Lalu tinggal dibulatkan aja membentuk bola seperti yang saya lakukan pada video. Nah, lakukan sampai semuanya selesai. Bagi teman-teman yang baru pertama kali menemukan video saya, bantu dukungannya ya dengan cara klik like, subscribe, komen, nyalakan juga lonceng notifikasinya. Terima kasih banyak ya. Nah, ini untuk selai nanasnya sudah selesai semua dibentuk. Untuk lapisan adonan nastar, saya sudah timbang sebelumnya agar ukurannya sama konsisten. Ambil satu adonan, pipihkan perlahan, letakkan selai nanas di atasnya, lalu tutup selai nanasnya seperti yang saya lakukan pada video. Pastikan selainya tertutup dengan rapi. Sebenarnya pada percobaan pertama ini saya menggunakan adonan seberat 6 gram dan selainya 5 gram. Setelah matang dan saya coba, menurut saya pribadi rasanya kurang seimbang antara lapisan adonan dan selainya. Karena itu, pada proses kedua, saya menambahkan berat adonannya menjadi 10 gram dan selainya tetap di 5 gram. Takaran yang ini udah balance ya. Adonan cukup dibulatkan aja, gak harus rata pada permukaannya. Yang penting selai nanasnya tertutup semuanya. Saya menggunakan cetakan motif daun. Pada bagian atas cetakan alasi plastik wrap. Kemudian ambil adonan yang sudah diisi dengan selai nanas, masukkan ke dalam cetakan, tinggal ditekan aja pelan.
Karena ukurannya kurang ya, jadi adonannya tidak memenuhi cetakan. Akan tetapi motif daunnya tetap terlihat dengan jelas. Untuk cetakan ini jika penuh beratnya 15 gram. Setelah saya cobain pertama kali kuenya yang udah matang dengan berat 11 gram. Kemanisan banget rasanya bagi saya. Kalau adonan dengan berat 15 gram itu udah pas banget rasanya menurut lidah saya. Di teman-teman, untuk takarannya nggak harus sama karena masing-masing kita pasti beda banget seleranya ya. Selesai dicetak, ini tinggal ditata aja di atas loyang. Nah ini siap untuk dipanggang ya teman-teman. Ini siap untuk dipanggang. Sebelumnya ovennya sudah dipanaskan, panggang selama 35 menit. Suhu 130 derajat Celcius, api atas bawah. Setelah 35 menit, keluarkan dari dalam oven. Tunggu sampai suhu ruang atau sampai dingin. Sambil menunggu, saya siapkan dulu untuk bahan olesannya 2 kuning telur. Telurnya udah pecah ya teman-teman. Tambahkan dengan pewarna makanan warna kuning tua, kira-kira 3 tetes. Aduk sampai tercampur rata. Dan ini kue nastarnya sudah dingin, siap untuk dioles. Celupkan kuas ke dalam kuning telur. Olesin merata pada bagian permukaan dan sisi kue nastarnya. Terlihat sedikit melebar ya setelah dipanggang. Ini adonan yang pertama ya teman-teman. Setelah selesai dioles, panggang kembali selama 35 menit, suhu 130 derajat Celcius ya. Untuk proses oles kuning telurnya saya 2 kali. Dan ini hasil yang kedua, selesai dicetak adonannya dengan berat 15 gram total. Panggang kembali dengan suhu yang sama 130 derajat Celcius, api atas bawah selama 35 menit. Prosesnya sama. Setelah 35 menit, keluarkan dari dalam oven. Tunggu dulu hingga dingin, lalu olesin lagi permukaannya menggunakan kuning telur. Untuk penggunaan kuning telur, total sebanyak 5 butir yang saya gunakan. Untuk penggunaan kuning telur sedikit-sedikit. Kalau habis bahan olesannya baru ditambahin lagi supaya nggak mubazir. Karena beda ukuran telur, pasti beda juga pemakaiannya ya teman-teman. Ini sudah siap untuk dipanggang. Panggang kembali selama 35 menit. Setelah 35 menit yang kedua, olesin kembali menggunakan kuning telur. Panggang kembali selama 10-15 menit. Jadi untuk total durasi panggangnya itu memang agak lama ya teman-teman. Nah ini hasil jadi setelah matang, terlihat nggak rata sih ya teman-teman. Untuk bagian olesan kuning telurnya pemula banget teman-teman, jadi maklumin aja ya dengan bentuknya. Kalau rasanya ini beneran enak banget, lembut, wangi pastinya. Dan ini hasil dari loyang kedua yang saya panggang. Untuk loyang yang pertama, hasilnya seperti ini. Ini pemanggangan yang pertama ya. Dan ini proses saat saya mengolesin kuning telur yang kedua kalinya. Terima kasih banyak ya teman-teman sudah menonton sampai akhir. Mohon dukungannya ya bagi yang belum dengan cara klik like, subscribe,
komen, nyalakan juga lonceng notifikasinya ya. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di video saya berikutnya.